Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masuk pada klinik hadis yang keempat, di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, kekuatan hadis riwayat tentang ajen, yaitu mengepalkan kedua telapak tangan pada saat hendak bangkit dari sujud atau pada saat hendak bangkit dari duduk tasyahud. Bagaimana kedudukannya? Kita akan lihat pada bedah kekuatan hadis riwayat ajen. Nah, di sini ikhwan semua ada 4 materi yang ingin saya sampaikan seperti biasanya. Yang pertama, bagaimana tentang kaifiat yang akan kita bahas. Di sini kaifiat ajen, ya, tata cara ajen itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sebagaimana biasa, sebagai manhaj, ya, klinik hadis, pendapat-pendapat ulama dikedepankan untuk sebagai barometer agar tidak terlalu melenceng, ya. Kemudian yang ketiga ada takhrij, ya. Kita akan lihat sebaran hadisnya, sejauh mana riwayat ajen ini akan kita lihat sebarannya. Kemudian yang keempat adalah tarjih. Baik, yang pertama kita lihat kaifiat ajen. Nah, demikian, ya, kaifiat ajen. Sebagaimana kita ketahui, mungkin kita pernah menyaksikan atau mungkin kita sendiri, ada salah seorang ikhwan yang melakukan ajen ini karena ada petunjuk dari gurunya, atau mungkin juga karena memang ada riwayat yang sudah kita baca yang dijadikan hujjah. Nah, kita akan lihat bagaimana kedudukan riwayat ajen ini. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang kaifiat seperti ini. Di sini pendapat ulamanya saya kutip tentang bangkit atas ujung jari telapak kaki. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa pada saat bangkit dari sujud atau bangkit pada saat duduk tasyahud itu tidak disimpan kedua telapak tangannya di lantai, tapi bangkit atas ujung jari, ya. Ujung jari telapak kaki itu bangkitnya, dan kedua tangannya disimpan pada kedua lututnya. Di sini ada soal jawab, ya. Ini kutipan yang saya ambil dari kitab Masailul Imam Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rohuyah. Di sini Ishaq berkata kepada Imam Ahmad, "Idza qama minal qa'datil ula yad'u yadayhi 'ala al-ard aw yanhadu 'ala suduri qadamai." Apabila seseorang bangkit dari duduk pertama, ini maksudnya tasyahud awal, yadau yadai alal ard, apakah kedua tangannya itu disimpan pada tanah atau lantai, au yanhadu ala suduri qadamai, atau ia bangkit atas ujung jari telapak kakinya. Qala, kata Imam Ahmad, bal yanhadu ala suduri qadamai. Dan ini sebagaimana pernah kita ulas, pernah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ya, tentang jalsatun istirahah. Dan ini memang mazhab Imam Ahmad itu langsung berdiri, ya, bangkit tanpa ada duduk dulu, dan pada saat tasyahud pun itu bangkit tanpa disimpan kedua telapak tangannya di lantai, tapi bangkit dengan bertumpu pada ujung jari telapak kaki, di mana kedua tangan itu disimpan pada kedua lututnya. Kata Imam Ahmad, bal yanhadu ala suduri qadamai. Bahkan seseorang itu ketika bangkit itu bangkit di atas ujung jari telapak kakinya. Wa ya'tamidu ala rukbatai, dan kedua tangannya itu tersimpan pada kedua lututnya. Qala wa fi raqatil ula. Imam Ahmad juga berkata, dan pada rakaat pertama pula pada saat bangkit hendak pada rakaat kedua, atau rakaat ketiga hendak bangkit pada rakaat keempat, seorang yang sholat itu bangkit atas ujung jari telapak kakinya. Demikian pendapat Imam Ahmad sebagaimana kita tahu,
ini mazhab beliau, dan para pengikutnya ya bermazhab Hambali ini melakukan kaifiat seperti ini. Berikutnya saya kutip pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi pun ini sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Jadi beliau berpendapat itu bangkit itu tanpa disimpan kedua telapak tangannya di lantai. Di sini kata Imam Abu Hanifah, as-sunnah fis shalah idza arada ar-rajulu yanhadu ala suduri qadamai. Jadi sunnahnya menurut beliau, seseorang ketika hendak salat itu bangkit atas ujung jari telapak kakinya. Apabila seseorang tidak mampu menggunakan kaifiat seperti ini, itu dibolehkan kata beliau dengan menyimpan kedua telapak tangannya pada lantai. Wa in kana syaikhan kabiran, apabila seorang yang sudah tua renta, au rajulan badinan, atau seseorang yang gemuk ya, gemuk sekali sehingga tidak bisa bertumpu dengan ujung jari telapak kakinya, tidak mampu, itu harus dibantu dengan kedua tangan disimpan, maka itu diperbolehkan. Berikutnya akan saya kutip adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini Imam Asy-Syafi'i sebagaimana kita ketahui, justru beliau berpendapat disunahkannya itu menyimpan kedua telapak tangannya pada lantai. Nah, ini kata beliau, fa idza stawa qa'idan nahadha mu'tamidan 'alal ard biyadihi. Jadi apabila seseorang bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk hendak pada rakaat berikutnya untuk berdiri, itu bangkit dengan bertumpu pada kedua tangan disimpan di lantai. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, hatta ya'tadila qa'iman. Kemudian dikuatkan dengan pengikutnya yakni Imam An-Nawawi sebagai mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau pun mengatakan seperti itu, yusannu ayyakuma mu'tamidan biyadaihi 'alal ard wa kadza idza qama min at-tasyahhudil awwal ya'tamidu biyadaihi 'alal ard. Menurut beliau justru sawaun fi hadzal qawi wad dha'if war rajul wal mar'ah. Jadi ini berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi itu dibolehkan apabila keadaan kondisinya sudah tua ya, atau orangnya ini gemuk sekali, maka itu boleh bertumpu dengan kedua tangan. Namun kata Imam Nawawi, baik orang ini sehat atau sakit, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, tetap sunnahnya adalah disimpan kedua tangannya pada lantai. Nah, dari pendapat ulama yang telah saya sampaikan, ikhwan semua, kita masuk pada materi ketiga, yaitu takhrij. Dari hasil takhrij yang telah saya analisis di sini, ini sebarannya cukup banyak ya. Ini mencapai 6 jalur ya, yang semuanya bertumpu pada Al-Azraq ya, dari Ibnu Umar. Namun di sini ada satu syawahid yang saya masukkan, yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dari riwayat Nafi ya, Imam Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kita akan lihat riwayat yang pertama, yaitu riwayat At-Tabarani. Di sini hadatsana Ali sampai ujungnya Al-Azraq, qala ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fis shalah ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Fakultu ma hadha ya Aba Abdurrahman? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jinu fis shalah, yakni ya'tamid. Nah, di sini Imam Al-Azraq menyampaikan bahwa aku melihat Ibnu Umar waktu itu pada saat bangkit dari sujud, pada saat bangkit hendak berdiri, Ibnu Umar melakukan ya'jinu fis shalah, melakukan ajn, yakni mengepalkan kedua tangannya dan bangkit dengan kepalan tangan itu. Setelah itu Al-Azraq mengatakan dalam narasi ini apa ya Ibnu Umar? Maka kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah melakukan seperti ini. Artinya ini riwayatnya marfu ya. Riwayatnya marfu yang disandarkan dari Al-Azraq ini dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Namun kedudukan sanad ini seperti apa? Apakah kuat ya atau lemah? Kita nanti akan melihatnya. Nah, untuk jalur keduanya yang dikeluarkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi di sini dapat dari Ubaidullah ya, dapat dari Yunus ya, semuanya bertumpu pada Yunus. Hanya jalur pertama dari Imam At-Tabarani ini didapat dari Abdullah bin Umar. Adapun jalur kedua ini dapat dari Ubaidillah bin Umar. Jadi ada terjadi perbedaan. Tapi sama-sama dari Yunus bin Bukair dari Al-Haytham. Dalam riwayat ini sama narasinya ya, hampir sama.
Di sini jalur satu dan jalur kedua ini sedikit ada terjadi perbedaan. Kita akan ulas dulu sebentar. Kedua jalur ini semuanya bertumpu pada Yunus bin Bukair. Namun jalur At-Tabarani disebutkan namanya Abdullah bin Umar. Adapun Abu Ishaq Al-Harbi menyebutkan Ubaidillah bin Umar. Nah, apabila kita lihat di sini ada Ali bin Said. Ali bin Said ini seorang rawi lemah. Ya, Ali bin Said Ar-Razi ini kata Imam Ad-Darqutni lam yakun bidzak fi hadisih. Ini artinya atau maksudnya pernyataan Imam Ad-Darqutni ini adalah rawi ini memiliki kelemahan dalam hadisnya. Haddasa bi ahadisa lam yutabau alaiha, bahwa Ali bin Said ini suka menceritakan atau meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada rawi yang mutaba'ah. Ini berarti jalur yang benar ini adalah Ubaidillah bin Umar, bukan Abdullah bin Umar sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ishaq. Dan di sini ada rawi lain yang terjadi perbedaan. Ya, di sini jalur Imam At-Tabarani menyebutkan Yunus dapat dari Al-Haisam bin Al-Qamah. Adapun jalur Abu Ishaq menyebutkan Yunus dapat dari Haisam dari Atiyah bin Qais. Jadi coba bisa diperhatikan di sini Yunus bin Bukair dapat dari Al-Haisam bin Al-Qamah. Adapun jalur kedua di sini riwayat Abu Ishaq Al-Harbi, Yunus bin Bukair dapat dari Al-Haisam dari Atiyah bin Qais. Jadi jalur pertama tadi Haisam bin Al-Qamah bin Qais langsung dapat dari Al-Azraq. Adapun jalur kedua Al-Haisam dapat dari Atiyah dari Al-Azraq. Di sini terjadi dua perbedaan, ikhwan. Artinya ada kemungkinan ini kekeliruannya dari Yunus bin Bukair. Bagaimana kedudukan Bukair ya di mata para ahli nuqad? Nah, di sini kata Yahya bin Ma'in kana saduqan. Kata Abu Hatim mahaluhu sidq. Namun kata Abu Daud laisa huwa indi hujjah, bahwa Yunus bin Bukair menurutku dia tidak bisa dipakai hujjah. Kemudian kata Imam An-Nasai laisa bil qawi. Di tempat yang lain Imam An-Nasai mengatakan dhaif. Ini artinya Yunus bin Bukair terdapat jarah dan ta'dil dari para ulama ahli nuqad, sekalipun dinilai saduq oleh Yahya bin Ma'in, namun Imam An-Nasai menilai laisa bil qawi, atau di tempat yang lain mengatakan Imam An-Nasai dhaif. Ini berarti Yunus ini tidak boleh bersendirian karena diragukan riwayatnya apabila bersendirian. Al-Haisam bin Al-Qamah bin Qais ini memang tidak ada. Namun Al-Haisam mendapatkan jalur periwayatan dari Atiyah bin Qais itu ada, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Thiqat. Itu memiliki jalur keguruan ya, Al-Haisam dari Al-Atiyah bin Qais. Nah, di sini apabila kita lihat Yunus kemungkinan terjadinya waham, keliru, bahwa yang benar atau mungkin di sini karena Ali bin Said. Ya, Ali bin Said ada kekeliruan, bahwa yang benar adalah Al-Haisam dapat dari Atiyah bin Qais. Seharusnya Al-Haisam an Atiyah, tapi tertulis menjadi Al-Haisam bin, dari Atiyah berubah menjadi Al-Qamah, namun kesananya bin Qais. Jadi jalur yang mahfud menurut kami adalah jalur Abu Ishaq Al-Harbi, di mana jalur ini yang benar adalah dapat dari Ubaidillah bin Umar, dapat dari Yunus, Yunus dapat dari Al-Haisam, Al-Haisam dapat dari Atiyah bin Qais, Atiyah bin Qais dapat dari Al-Azraq, Al-Azraq sandarannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Namun ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun Al-Haisam ini pada dasarnya adalah rawi dhaif, rawi yang majhul. Kemudian Yunus bin Bukair juga adalah rawi lemah. Juga ada Ali bin Said rawi lemah. Jadi kedua jalur ini memiliki kelemahan yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar ya'jinu fi shalah, melakukan ajin dalam sholatnya. Kita akan lihat pembandingnya pada jalur ketiga pada riwayat Imam At-Tabarani. Ini riwayat kedua bagi Imam At-Tabarani ini. Saya masukkan pada jalur ketiga. Di sini masih Al-Azraq ya. Di sini penyebutannya juga kelihatannya terjadinya tahrif, perubahan. Al-Haisam bin Ulayyah Al-Basri. Al-Haisam bin Ulayyah.
Ini memang ada sedikit kemiripan Al-Haisam bin Alqamah, Al-Haitham bin Ulayyah. Jadi menurut kami 3 jalur ini Al-Haisamnya adalah orang yang sama. Namun pada jalur ketiga ini tidak menyebutkan ya'jinu, tapi menyebutkan ya'tamidu idza qoma, sebagaimana fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi tidak ya'jinu, tapi berdasarkan hadis umum yang lain bahwa meletakkan kedua tangan pada lantai. Kita akan lihat pada jalur berikutnya ada jalur Hammad bin Salamah. Ada jalur Hammad bin Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ra'aitu Ibnu Umar idza qama min rak'atain i'tamada 'alal ard biyadayhi faqultu li waladihi wa li julasaihi la'allahu yaf'alu hadza minal kibar qalu la walakin hadza yakun. Boleh jadi Ibnu Umar melakukan seperti itu karena dia sudah tua. Tapi di sini dalam hadis ini qalu, mereka menyebutkan la walakin hadza yakun. Tidak, tetapi demikianlah Ibnu Umar melakukan prakteknya. Namun ada jalur yang terkuat ikhwan semua. Di sini yang saya beri warna biru. Di sini Hammad bin Salamah meriwayatkan ke Waqi. Nah, inilah jalur terkuat dari jalur-jalur Al-Azraq yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Di sini Ra'aitu Ibnu Umar nahadha fis salat wa ya'tamidu ala yadayhi. Tidak ada percakapan itu apa boleh jadi Ibnu Umar melakukan itu sudah tua dan sebagainya. Kemudian tidak ada lagi narasi yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar ya'jinu fis salat dan sebagainya. Jadi ini hadisnya bukan marfu juga. Ini hadisnya adalah mauquf. Ini amaliyah Ibnu Umar. Kita akan melihat jalur berikutnya, jalur ke-6 yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim yang juga dari Hubaib. Ini walaupun ada jalur inqita di sini, namun ini bisa dianggap jalur penguat pada Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, kemudian ada syawahid jalur lain yang bukan dari Al-Azraq tapi Imam Nafi, Abdul Razzaq an Abdullah Al-Umari, ini Abdullah bin Umar Al-Umari An-Nafi an Ibni Umar annahu kana yaqumu idza rafa'a ra'sahu bin sajdah mu'tamidan ala yadayhi qabla ay yarfa'ahuma. Ini syekhnya Abdul Razak ini adalah memiliki kelemahan ya. Menurut Ahmad bin Hambal salih la ba'sa bih. Menurut Imam An-Nasai laisa bil qawi, tidak kuat. Menurut Yahya bin Sa'id Al-Qattan yudha'ifu, dhaif. Ali Al-Madini juga mengatakan dhaif. Kata Imam Al-Bukhari zahibun la arwi anhu syai'an. Menurut Imam Abu Hatim juga yuktabu hadisuhu wa la yuhtaju bih. Jadi ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya simpulkan dari hasil tahrij yang kami susun di sini bahwa dari ketujuh jalur ini, jalur pertama, jalur kedua, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dan oleh Abu Ishaq Al-Harbi, ini riwayatnya adalah munkar. Jalurnya munkar. Kenapa? Karena terdapat tambahan ya'jinu fis shalah. Jalur yang terkuatnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah itu tidak didapatkan seperti itu. Kemudian kemungkaran kedua, jalur pertama, jalur kedua ini menyebutkan dari Rasulullah SAW, Ibnu Umar ini. Jadi riwayatnya marfu, padahal riwayatnya tidak marfu. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil tarjihnya dari apa yang kami bahas pada klinik hadis yang keempat ini, di sini boleh saya sampaikan bahwa hadis ajn riwayatnya munkar, telah menyelisihi riwayat Hammad yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah melewati gurunya Imam Waqi. Jalur Waqi inilah yang mahfud, yang terpelihara. Statusnya mauquf, hanya perbuatan Ibnu Umar dari berita Al-Azraq yang diduga kuat waktu Azraq meriwayatkan kondisi Ibnu Umar sudah tua, sehingga jalur mauquf ini pun tidak dipakai fikihnya oleh Imam Ahmad. Demikian ikhwan semua yang bisa saya sampaikan pada klinik hadis yang keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.